Sekali lagi aku bertanya, apa ada yang ingin berbicara? Sebenarnya, Bella bukan ditemukan di hutan, tapi... Wow, apa sekarang ayah mempunyai hubungan dengan pelayan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 29. Arthur memasuki penjara bawah tanah diikuti Zack. Pandangannya menyorot tajam, seakan-akan siapapun yang menatapnya akan buta. Di belakangnya, Zack mendeguk salivanya susah payah. Aura yang dikeluarkan Arthur sangat pekat, dan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Zack tahu Arthur pasti sangat marah sekarang. Apalagi kunci dari pelaku penculikan sebenarnya sudah tidak ada. Pasti akan sulit mencari tahu kejadian sebenarnya. Dan juga kalau dipikir-pikir, pelaku utamanya ini sangat cerdik. Dilihat dari caranya memasuki penjara bawah tanah yang dijaga banyak prajurit, hingga bisa membunuh 2 tahanan itu. Langkah Arthur terhenti di sebuah ruang isolasi, di mana para prajurit yang menjaga 2 tahanan itu berkumpul. Arthur masuk ke dalam, membuat para prajurit itu meringkuk ketakutan saat melihat Arthur. Seolah-olah Arthur adalah dewa kematian yang siap mengambil nyawa mereka. Arthur menatap tajam mereka, para prajurit itu. Rasa marah merambat ke seluruh aliran tubuhnya. Para prajurit ini harus dihukum karena bisa lalai menjalankan tugasnya. Ada yang ingin berbicara? Tanya Arthur seraya duduk di atas batu berukuran sedang dan berbentuk bulat di dalam ruangan itu. Ruang isolasi itu tidak terlalu besar dan juga sangat gelap. Hanya ada 1 obor yang terpasang di pintu masuk sebagai penerangnya. Sekitar 20 orang prajurit yang sedang meringkuk ketakutan di hadapan Arthur. Mereka semua adalah prajurit yang menjaga penjara bawah tanah ini. Arthur berdecak dan mengulurkan tangannya pada Zack yang masih setia berdiri di sampingnya. Zack yang melihat tangan Arthur itu segera mengangguk dan mengeluarkan pedang dari sarungnya dan menaruh di atas telapak tangan Arthur. Para prajurit itu semakin ketakutan, apalagi saat melihat mata Arthur yang berubah menjadi merah darah, terlihat sangat mengerikan di ruangan gelap itu. Sekali lagi aku bertanya, apa ada yang ingin berbicara? Tanya Arthur tajam seraya mengusap pedang yang mengkilap itu dengan tangannya. Salah satu dari mereka maju. Prajurit itu bersimpuh di hadapan Arthur dengan tubuh gemetar. Semuanya terjadi begitu cepat, Yang Mulia. Ujar prajurit itu gemetar. Arthur tidak merespon dan masih terus mengusap pedang di tangannya. Seorang berjubah hitam masuk dan menaburkan bubuk di sepanjang lorong dengan gerakan cepat. Kami tidak sempat menangkapnya karena kesadaran kami telah duluan hilang. Jelasnya lagi, Arthur memanggut-manggut dengan wajah datarnya. Kemudian pria itu mendongak dan menatap para prajurit itu dengan menyeringai lebar. Mata merahnya seperti menyala terang, membuat suasana di dalam ruangan semakin mencekam. Apa kalian semua dikalahkan oleh 1 orang? Tanya Arthur. Semuanya bungkam. Mereka tahu rajanya ini sedang marah besar. Karena ini menyangkut keselamatan ratu, istrinya. Arthur masih sangat khawatir sekarang. Bagaimanapun, istrinya masih dalam bahaya. Karena pelaku utamanya belum tertangkap dan masih berkeliaran bebas.
dan Arthur yakini pelakunya ada di dekat istrinya. Hah? Arthur menggeram dan menancapkan ujung pedangnya di tanah. Matanya kembali normal, iris biru laut. Aku berikan kalian satu kesempatan. Cari tahu siapa pelaku dari semua kejadian ini. Jika kalian gagal, maka Arthur menatap mereka tajam. kepala kalian taruhannya. Lanjut Arthur penuh penekanan. Para prajurit itu mengangguk lirih, sembari mengucapkan terima kasih pada Arthur. Mereka berpikir jika ini adalah akhir dari hidup mereka. Ternyata mereka masih diberikan satu kesempatan lagi. Tentu mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena ini kesempatan nyawa mereka yang akan menjadi taruhannya. Setelah di ruangan itu, Arthur mengajak Zack untuk ikut bersamanya ke ruang rahasia. Tempat yang hanya ia, ayahnya, dan juga Zack berserta ayah Zack Ares yang mengetahuinya. Ruangan itu berada di ruang kerja Arthur, tepat di balik dinding yang terlihat sangat polos. Saat masuk ke dalam ruang kerjanya, Arthur melihat Cisander yang tengah mengurus urusan negara, menggantikan dirinya sebentar. Cisander yang melihat itu mengangkat sebelah alisnya, kemudian kembali menatap kumpulan dokumen-dokumen yang memusingkan kepala itu. Apa ayah masih sibuk? Tanya Arthur seraya mendekati Cisander. Rasa bersalah menyerang Arthur. Karena masalah ini, Cisander harus menggantikan perannya. Cisander melihat dokumen sebentar, kemudian mendongak menatap Arthur. Tidak juga, Jawab Cisander. ayah sudah mengerjakannya sedari tadi. Jadi sekarang sudah tinggal memeriksanya kembali. Lanjut Cisander tersenyum tipis. Arthur menatap Cisander. Maafkan aku, karena masalah ini ayah yang harus mengurus berkas-berkas itu. Ujar Arthur. Cisander terkekeh dan beranjak mendekati Arthur. Ia menepuk pundak Arthur dan meramasnya pelan. Tidak perlu minta maaf. Aku paham dengan keadaanmu sekarang. Jadi, selesaikan dulu masalah ini hingga menantuku tidak dalam bahaya lagi. Tidak perlu permasalahkan semua berkas-berkas itu. Aku yang akan menanganinya. Arthur mengangguk dan mengucapkan terima kasih pada ayahnya. Jika saja Cisander tidak membantunya, mungkin Arthur sudah gila sekarang. Oh iya, sedang apa kalian kemari? Apa ada yang kalian butuhkan? Tanya Cisander membuat Arthur berdecak karena melupakan tujuannya. Aku ingin ke ruang rahasia. Ada yang ingin aku bicarakan mengenai Bella. Ujar Arthur. Boleh, ayah ikut juga. Cisander mengangguk. Arthur mendekati dinding yang jika dilihat hanya terdapat dinding polos dan tidak ada apa-apa itu. Arthur menempelkan telapak tangannya dan memejamkan matanya. Setelahnya, dinding polos itu bergetar dan mulai terbelah, memperlihatkan lorong yang gelap. Arthur masuk, diikuti Cisander dan Zack. Setelahnya, dinding itu kembali tertutup. Jadi, apa yang ingin kau bicarakan? Aku yakin ini pasti sangat penting, sehingga kau memilih berbicara di ruangan ini. Cisander duduk di sebelah kursi saat mereka telah masuk ke sebuah ruangan yang hanya disinari oleh cahaya obor. Arthur ikut duduk, diikuti Zack. Meja itu berbentuk bulat dan dikelilingi kursi. Ini mengenai Bella yang tak kunjung sadar. Arthur memulai ucapannya. Sebenarnya Bella bukan ditemukan di hutan, tapi... Arthur memejamkan matanya saat mengingat kembali kejadian di gua kegelapan. Tapi di mana? Tanya Cisander penasaran. Arthur mendesah. Di gua kegelapan. Penculik itu membawa Bella ke gua kegelapan. Mungkin mereka tidak mengetahui mengenai gua itu dan berpikir jika itu hanya gua biasa.
Makanya mereka bersembunyi di situ. Cisander dan Zack terkejut. Gua kegelapan, tanya mereka berdua. Arthur mengangguk. Jadi, itu sebabnya menantuku belum sadar karena energinya terserap, tanya Cisander pada Arthur. Arthur kembali mengangguk. Cisander menghela napas. Lantas, bagaimana cara menyembuhkan menantuku? Kalian tahu kan, jika energi yang terserap oleh gua kegelapan sangat sulit disembuhkan. Kecuali ritual saat bulan merah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuatan iblis. Jelas Cisander. Rasa khawatir kembali melandainya. Arthur memejamkan matanya. 2 minggu lagi bulan purnama merah, dan aku akan melakukan ritual itu, ujar Arthur membuat Cisander dan Zack terkejut. Tapi, hanya seseorang yang memiliki kekuatan iblis yang bisa melakukannya, ujar Zack. Arthur mengangguk paham. Aku tahu, karena aku orang yang memiliki kekuatan iblis itu. Setelah lama merahasiakannya, akhirnya Arthur memberitahu rahasia ini. Lagi-lagi mereka terkejut. Kau tidak berbohong. Aku tidak akan berbohong untuk masalah seperti ini. Cisander tidak menyangka jika Arthur putranya memiliki kekuatan iblis. Tapi Arthur, saat melakukan ritual itu ada dampaknya. Dan dampaknya itu akan terkena pada orang yang melakukan ritual tersebut, kata Cisander menatap Arthur khawatir. Arthur tersenyum tipis. Aku tahu, dan aku akan tetap melakukannya. Walaupun itu berbahaya bagiku, aku tidak peduli. Yang terpenting bagiku sekarang adalah kesembuhan Bella. Rombongan keluarga Acheron sudah tiba di istana ST Moral. Kimberly menyambut mereka dengan wajah sembab. Rosalind yang melihat itu langsung memeluk Kimberly. Naluri keibuan mereka keluar. Bagaimana keadaannya? Tanya Rosalind setelah melepas pelukannya. Kimberly tersenyum lirih. Sebaiknya kalian langsung menjenguknya. Aku akan mengantar kalian semua. Keluarga kerajaan Acheron mengangguk dan mengikuti Kimberly menuju kamar Bella. Yang datang ada Richard, Rosalind, dan Lishana, juga putri kecilnya Aurora. Kendrick tidak bisa ikut karena ada urusan negara yang tidak bisa ditinggalkan. Kendrick hanya bisa mengirim doa, semoga adiknya lekas sadar. Dan untuk kabar mengenai pelaku dari penculikan Bella, Kendrick ikut turun tangan. Ia sudah mengirim beberapa prajurit terpilih untuk menangkap pelaku utama itu. Tiba di kamar Bella, Rosalind tidak bisa membendung air matanya. Wanita parubaya itu mendekati ranjang Bella dan duduk di samping ranjang. Tangannya mengusap pipi Bella lembut. Melihat wajah pucat Bella membuat Rosalind merasa gagal. Wanita itu merasa gagal melindungi anaknya. Richard mendekat dan ikut duduk di sisi ranjang. Pria parubaya itu menggenggam tangan Bella dengan sayang. Walaupun ia tidak menangis seperti istrinya, tapi siapapun yang melihatnya, pasti mereka tahu jika pria parubaya itu sangat sedih dan berusaha menahan air matanya. Evelyn mendekati Kimberly dan memeluk lengannya, sedangkan Morris dan Daryl berdiri di sisi Lishana. Untuk Aurora, gadis kecil itu sedang berada di taman dengan para dayang yang menjaganya. Bagaimana ini bisa terjadi? Maksudku, bagaimana putriku bisa sampai diculik? Tanya Rosalind pada Kimberly. Kimberly menatap sendu. Semua terjadi begitu cepat. Arabella pergi ke sungai yang ada di hutan desa tanpa memberitahu Arthur dan keluarga kerajaan lainnya, ujar Kimberly. Tenggorokannya seperti tercekat saat melanjutkan ucapannya. Dia dikawal beberapa pengawal. Entah itu kebetulan atau memang sudah direncanakan. Tiba-tiba mereka diserang dan pengawal yang menjaga Arabella kalah jumlah. Hingga para penculik itu berhasil membawa Arabella.
Rosalind kembali menangis. Richard yang melihat itu langsung membawa Rosalind ke dalam pelukannya. "Di mana putriku ditemukan?" Kali ini Richard yang bertanya. Kak Bella ditemukan di hutan bagian utara, jawab Evelyn. Mereka mengetahui jika Bella ditemukan di hutan, bukan di gua kegelapan. Arthur sengaja tidak memberitahukan pada mereka mengenai kejadian sesungguhnya. Karena Arthur tidak mau mereka semakin khawatir jika mereka tahu Bella ditemukan di gua kegelapan. Seluruh penjuru dunia tahu mengenai berbahayanya gua kegelapan. Makanya, dengan merahasiakan ini, Arthur merasa pilihan yang tepat. Kapan adikku akan sadar? Lisiana tidak tahan untuk tidak bertanya. Ibu dua anak itu juga ikut merasakan kesedihan dan juga kekhawatiran yang menimpa Bella. Morris menggenggam tangan ibunya. Bibi akan sadar, Ibu. Kalian tidak perlu khawatir. Morris yakin jika Bibi adalah wanita yang kuat dan Bibi akan segera sadar. Morris menatap mereka seolah tengah meyakinkan, padahal mata pangeran kecil itu sudah berkaca-kaca. Semua yang ada di ruangan itu mengangguk kecil dengan ucapan Morris. Mereka juga berharap seperti itu. Semoga Bella lekas sadar. Evelyn memejamkan matanya. Melihat kekhawatiran mereka terhadap kakak iparnya, membuat tekad Evelyn semakin besar. Evelyn akan ikut andil dalam pencarian pelaku utama itu. Berbekal dengan ucapan William, Evelyn yakin ia bisa mengungkapkan semua kekacauan ini. Seorang wanita tengah berjalan dengan tampang santai menuju sebuah ruangan. Wajahnya terlihat sangat ramah dan sesekali tersenyum saat bertemu dengan orang. Padahal tidak ada yang tahu jika itu hanya topeng belaka. Wanita itu tersenyum untuk menutupi dirinya yang asli. Wanita itu terus berjalan santai agar tidak ada yang menaruh curiga padanya jika ia berjalan dengan terburu-buru. Wanita itu tidak sadar jika sekarang tengah diikuti seorang pria parubaya sampai di depan ruangan yang ditujunya. Saat ingin membuka pintu ruangan itu, gerakan wanita itu tertahan saat mendengar seruan yang terdengar familiar di telinganya. "Amela!" Wanita itu berdecak dan menoleh pada pria parubaya itu. "Ayah, jangan panggil aku dengan sebutan itu lagi," ujar wanita yang dipanggil Amela kesal. Pria parubaya itu tidak menghiraukan perkataan wanita yang ternyata adalah putrinya itu. "Apa kau lagi yang melakukannya?" tanya pria parubaya itu tajam. Wanita itu mendesah dan menatap sekitar. Untungnya sekarang sepi, jadi tidak ada yang mendengar ucapan mereka. "Ah, jika kau sudah ucapan wanita itu terpotong dengan seruan seorang gadis yang muncul dari belakang pria parubaya itu. Paman! Pria itu menoleh dan berbalik melihat seorang gadis berpakaian pelayan mendekatinya. Gadis itu terkejut saat melihat wanita itu yang sedang berbicara dengan pamannya. Wanita yang melihat gadis pelayan itu menyeringai. "Wow, apa sekarang ayah mempunyai hubungan dengan pelayan ini?" tanya wanita itu dengan wajah terkejut yang dibuat-buat. "Amela, jangan merubah topik pembicaraan. Sekarang jawab, apa kau lagi yang melakukannya?" tanya pria parubaya itu sekali lagi. Wanita itu terkekeh. "Apa penasehat kerajaan ini sangat penasaran?" tanya wanita itu yang terkekeh. Pria parubaya yang ternyata adalah penasehat kerajaan Estemora bernama Wall itu menggeram marah. "Amela, jawab ayah!" tekan Wall, menyorot tajam wanita di hadapannya. Wajah wanita itu menjadi datar. "Sudah aku bilang, jangan memanggilku dengan sebutan itu!" serunya emosi. Gadis yang sedari tadi berdiri di sebelah Wall terpancing emosi saat mendengar suara wanita itu yang meninggi saat berbicara pada Wall. "Azura, jangan meninggikan suaramu pada paman!"
balas gadis itu geram. Wanita itu berbalik menatap tajam gadis itu. Jangan ikut campur urusanku dan juga ayahku, Emily. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.